Halo sahabat, jumpa lagi di channel ini. Kita lanjutkan ceritanya ya. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih. Dev menghela napas mengumpulkan seluruh kesabarannya untuk menghadapi Rania. Dia menggendong Rafael sembari menyiapkan pesanan gadis arogan itu. Rasa sedih kembali berkecamuk saat menatap Rafael. Kau tenang dulu sayang. Dedi mohon pengertianmu, sedikit saja. Dedi janji hanya sebentar saja. Dev mendudukkan Rafael di atas meja dapur. Dia berikan satu wortel untuk mainan. Rafael sedikit tenang. Senyum tipis menghiasi bibir Dev tepat di wajah putranya. Setelahnya, dia sibuk meracik pesanan dengan tangannya sendiri. Dev belum mampu membayar koki profesional untuk restorannya. Pesanan itu selesai, Dev meminta Reni membawanya. Tentu saja pesanan sekelompok mahasiswi no akhlak yang dipimpin Rania Tuan Dara. Reni, tolong bawa ini ke meja nomor 10. Reni sigap dan segera mengambil nampan dari tangan Dev dan membawanya ke meja Rania. Sementara Dev kembali menggendong Rafael dengan penuh cinta. Anak ganteng Dedi, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Dev membawa Rafael keluar dari dapur dan berjalan masuk ke ruangannya. Mengingat Rafael belum makan, Dev meraih bubur yang dibawanya dari rumah. Kamu harus makan yang banyak supaya cepat besar. Rafael mengangguk dengan suara imut yang masih belum sepenuhnya jelas. Good boy, kamu anak Dedi yang paling pintar dan tampan. Dev kembali mengusap kepala putranya penuh perhatian. Dev dengan telaten menyuapi Rafael yang tidak mau diam terus lari-lari kecil di ruangan itu. Sayang, makan dulu. Jangan lari-lari. Nanti kamu jatuh nak. Dan Rafael tak mendengarkan Dev. Dev yang cemas segera meraih tangan kecil Rafael untuk menghentikannya. Ketika Dev sibuk menyuapi Rafael, ada kegaduhan yang menarik perhatiannya. Itu suara Reni yang berdebat dengan seseorang. Dev penasaran, dia keluar menghampirinya. Dev mendekat ke arah Reni yang sedang berdebat dengan Rania. Sekelompok mahasiswi itu hanya menyisakan Rania di sana. Ada apa, Ren? Reni menoleh ke arah Dev. Dia menunduk kemudian menceritakan semuanya. Maaf pak, gadis ini tidak mampu membayar makanan yang dia pesan, jawab Reni. Sontak Rania melotot kesal ke arah Reni, seperti dia ingin menelan hidup-hidup pelayan itu. Gue bukan gak mampu bayar ya. Dompet gue ketinggalan dan ponsel gue robek. Gue cuma minta kebijakan buat ngambil dompet gue di rumah, kata Rania yang berkecak pinggang. Nona bisa saja berbohong dan menipu restoran kami. Untuk itulah saya menolaknya, sahut Reni. Tak terima, Rania mendorong ujung bahu pelayan itu dan menghujaninya dengan makian. Lo tuh nyebelin banget ya. Baru jadi pelayan aja udah sombong banget lo, ucap Rania dengan wajah sombongnya itu. Maaf Nona, karyawan saya hanya bersikap teliti dengan pekerjaannya. Harap Nona mengerti, kata Dev yang mencoba menengahinya sebagai seorang atasan yang bijak. Tapi apalah Rania, gadis itu mendongak menatap Dev dengan wajah menantang. Matanya membidik Dev. Terus, gue harus gimana menurut lo? Ini ponsel gue atau jam tangan gue buat jaminan. Barang-barang gue mahal semua, premium dan limited edition. Modelan wajah-wajah susah kayak kalian gak bakalan mampu buat beli. Rania menyodorkan barang-barang miliknya dengan bangga tepat di depan wajah Dev. Namun Dev mengulum senyum, mengembalikan tangan Rania ke posisinya semula. Nona hanya punya dua pilihan, untuk membayar dengan uang atau dengan tenaga. Nona bisa memilih salah satunya, kata Dev dengan tenang. Maksud lo? Gadis itu refleks mengerutkan dahi. Rania bingung dengan maksud Dev. Nona bisa mencuci piring-piring kotor restoran kami, jawab Dev yang membuat Rania kaget. What? Rania membelalak, pupil matanya membulat dengan kelopak yang melebar sempurna. Gue, Rania, harus nyuci piring kotor? Lo udah gila, ha? Rania marah-marah.
Ikut saya karena Nona tidak bisa membayar makanan yang Nona dan teman-teman Nona sudah makan, ucap Dev dengan sikap tenang. Rania kesal dengan teman-temannya yang pergi begitu saja, dan kesal dengan Dev yang menekannya. Rania terpaksa menurut. Dia mengikuti langkah Dev ke arah dapur. Rania ingin pingsan ketika menatap piring-piring kotor yang banyak. Dia tak tahan, seumur hidupnya dia belum pernah menyentuh pekerjaan kotor. Nona sudah bisa mencuci piring-piring itu. Perintah Dev menginstruksi gadis itu untuk segera mencuci piring. Dengan menekuk seluruh wajahnya, Rania terpaksa mencuci piring-piring itu dengan penuh rasa jijik. "Mama!" Rania akan menangis ketika tangan lembutnya menyentuh busa pencuci piring. Dev mengulum senyum memperhatikan Rania dari sudut lain. Beberapa piring pecah hanya satu kali sentuh. Dev membiarkannya. Dia tidak membantu Rania dan tidak mengizinkan karyawan lain membantu gadis itu. "Om, lo kemana sih? Bantuin gue!" Rania berteriak memanggil Dev. Dev mendekat dengan membawa Rafael. "Nona terpelajar seharusnya memiliki mulut yang lembut dan sopan, kan?" sindir Dev yang mendekat. Rania menoleh, berniat mengotori wajah Dev dengan busa sabun cuci piring. Namun matanya terhenti di depan wajah Rafael. "Mami!" Tiba-tiba saja Rafael memanggil Rania Mami. Itu membuat Rania mengerutkan dahi. "Mami? Gue bukan mami lo, anak kecil," jawab Rania dengan tidak peduli. Namun Rafael sepertinya tidak mengerti. Anak itu merindukan ibunya. Dia berontak dari gendongan Dev dan meminta Rania. "Mami, gendong!" Rafael merengek. "Mami!" Rafael menangis karena Rania tidak menyambutnya. Rania kebingungan. Sekeras apapun dia masih memiliki perasaan tak tega untuk anak kecil. Dia merasa kasihan melihat Rafael menangis. "Ya, gua gendong lu, anak kecil." Merepotkan saja. Rania mengambil Rafael dan menggendongnya dengan tidak lembut. Rafael terlihat senang saat Rania menggendongnya. Sementara Dev terbengung. "Gue gak mau cuci piring. Gue kan lagi gendong anak lo, Om," kata Rania memanfaatkan keadaan itu. Bisa gak tidak panggil saya Om? Saya itu bukan om kamu." "Lo kan udah tua dan punya anak juga. Wajar kali gue panggil Om. Kenapa? Lo malu gue panggil Om?" Rania menantang. Mendapatkan Rania yang keras kepala, Dev terdiam mengalah. Segera dia mencuci piring-piring yang tidak dicuci Rania. Hanya satu piring selama setengah jam. Itu pun masih dengan busa di mana-mana, bahkan piring pecah berserakan. Sungguh hal itu membuat Dev ingin menepuk jidatnya sendiri. Sementara Dev mencuci piring, Rania mengajak Rafael bermain di ruangan Dev. Tak terasa hari sudah malam dan Rafael tertidur. Rania yang bosan berjelajah di ruangan itu, dia duduk di kursi Dev. Mengambil map yang ada di atas meja, Rania mulai mencoret-coret map itu dengan gambaran-gambaran aneh yang dibuatnya. Setelah puas, dia pun tidur di sana. Dev yang sibuk baru sempat memeriksa keduanya. Dia melihat Rafael kemudian Rania yang juga tertidur dengan kedua kaki naik ke atas meja. Dev menghela nafas. Dev berjalan ke arah Rafael dan membawa Rafael lebih dulu masuk ke dalam mobilnya. Dev kembali masuk ke dalam restoran untuk membangunkan Rania. "Hei, bangun!" Dev membangunkan Rania. Dia tidak berani menyentuh gadis itu. Dia hanya beberapa kali memanggilnya bangun. Bahkan Dev tidak berani menatapnya lama-lama. Rania menggeliat tetapi tak juga bangun. Dev sangat bingung harus bagaimana lagi membangunkan gadis menyebalkan itu. Tak hilang akal, Dev mengambil penggorengan dan spatula dari dapur. Dia mendekati Rania dan membuat kegaduhan dengan menabuh kedua benda itu. Suara berisik di daun telinga membuat Rania bangun tiba-tiba. Gadis itu masih mengantuk, nyawa belum terkumpul sepenuhnya. "Maling, ada maling ya? Mana malingnya?"
Rania menoleh sibuk kanan kiri. Dia mencari-cari sesuatu dengan wajah setengah sadar. "Kamu malingnya," sahut Dev dengan datar. Rania mulai sadar dengan dirinya. Dia mengendus kesal menatap Dev yang meletakkan 2 alat dapur di tangannya. "Om, apa-apaan sih lo?" Rania memasang wajah kesal. "Saya bangunin kamu karena susah dan kebo banget saat tidur. Ayo, mau pulang gak?" Dev menarik tangan Rania dan menariknya berjalan. "Om, apaan sih tarik-tarik gue?" Rania berontak. Dev berbalik. Dia menatap Rania. "Gadis menyebalkan macam kamu harusnya saya tinggal semalaman di sini." Dev melemparkan tangan Rania dari genggamannya. Dia berjalan pergi meninggalkan gadis itu. Rania panik. Dia berlari mengejar Dev. "Hei, tunggu. Lo ngambekan banget, Om." Rania segera mengikuti Dev. Terima kasih untuk support dari teman-teman semua. Untuk yang belum subscribe channel ini, bantu supportnya ya. Tunggu part 3 selanjutnya.